inspiratif, dan edukatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa MTSN 1 Padang TV. Kembali lagi dengan saya Febraningsih secara eksklusif hari ini di Studio Humas MTSN 1 Kota Padang. Telah hadir bersama kami Bapak Wawan Syaiful Bahri. Beliau merupakan tim auditor dari Inspektorat Wilayah 2 Kementerian Agama. Selamat pagi Pak. Pagi. Bagaimana keadaannya sekarang Pak? Alhamdulillah Sehat baik, ya, Pak, ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah. Apa kesan pertamanya hadir di MTSN 1 Kota Padang Pak? Yang pasti ya mungkin Pak Kepala MTSN 1 juga melihat respon saya pada saat turun dari mobil ya agak bengong ya. Bengongnya kenapa ya? Karena saya ngelihat posisinya kok agak bawah madrasahnya. Ya memang sempat berpikir kalau hujan apakah banjir atau tidak gitu. Tapi ya informasi dari Pak Ardi, partner saya, kemarin dapat kabar banjir katanya. Tapi ya mudah-mudahan itu tidak menjadi kendala lah ya untuk MTSN 1. Dan saya lihat juga dari sisi fisik bangunan sudah sarana prasarannya sudah cukup memadai. Dan tinggal mungkin mencari solusi agar ya pertama bisa menambah ruang kelas tentunya ya, biar siswanya lebih meningkat, dan kemudian ya tetap mempertahankan sanitasi saluran air, terutama air hujan, biar tidak ya mengurangi sumbatan-sumbatan lah agar tidak banjir lah. Jadi sehingga proses belajar mengajar ketika hujan deras pun juga masih bisa berjalan sesuai dengan normalnya ya. Oke, baik. Nah hari ini sebagai tim audit BOS ya Pak ya, apa Pak fungsi atau peran yang Bapak Wawan lakukan mewakili instansi datang ke madrasah ini seperti apa Pak? Apakah memang melakukan pengawasan, pendampingan kah, atau pengkoreksian, atau seperti apa Pak? Ya, kami datang ke Provinsi Sumatera Barat, kebetulan di Kota Padang, dan diantaranya yang dilakukan audit BOS itu adalah MTSN 1 Kota Padang, sesuai dengan surat tugas atau penugasan yang diberikan oleh pimpinan kami, Inspektur Jenderal Kementerian Agama, yang tentunya mengacu pada agenda prioritas pengawasan kami di tahun 2023. Kami memiliki 3 sektor, kemudian memiliki 10 tema dan 29 topik. Di antara 29 topik itu adalah terkait dengan BOS. Kalau nggak salah topiknya terkait dengan efektivitas BOS. Tentunya kami ingin melihat efektivitas dana BOS yang sudah disalurkan, penggunaannya seperti apa. Kemudian dari sisi akuntabilitasnya seperti apa. Tujuan utama adalah apakah akuntabilitasnya sudah dikatakan akuntabel atau belum. Kalau memang misalkan belum, ya tentunya harus ada beberapa perbaikan, koreksi yang harus diperbaiki dan ditindaklanjuti sehingga hal-hal yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Oke. Biasanya hal-hal yang pernah terjadi dan tidak terulang kembali ini, yang terulang ini seperti apa Pak? Yang terulang itu umumnya terkait masalah bukti belanja. Bukti belanja itu ya meskipun kita tahu secara real digunakan, tetapi kadang-kadang karena harus menyesuaikan pagu atau anggaran yang sudah tercantum dalam, khusus yang negeri ya, dalam RKKL, ya kadang-kadang suka disesuaikan. Dalam artian bukan di markup ya, kami tidak menyebutkan bahwa itu di markup, atau kami juga tidak menyebutkan bahwa itu fiktif, karena itu ada hal yang harus didalami lagi. Tapi kami melihat ada indikasi yang memang bahwa pengeluaran itu tidak sesuai dengan bukti yang dipertanggungjawabkan. Nah, itu berulang, namun ya di beberapa madrasah sudah mengurangi itu. Dan sebelumnya juga kami sudah menyampaikan ada hal yang ya kadang-kadang bendahara, ya mohon maaf ya tentunya juga persetujuan pimpinannya itu menyimpan banyak stok
Stok apa? Stok stempel. Oke. Nah, itu sebetulnya hal yang itu masih terjadi, dan mudah-mudahan sih kami berharap di MTSN 1 ini tidak terjadi hal itu ya. Nah, tapi tujuan kami di sini adalah sebagai partner, sebetulnya mitra kerja. Jangan sampai kedatangan tim audit ini dianggap tim yang untuk mencari kesalahan, tetapi kami ini tujuannya datang agar bisa dijadikan sebagai pengawas yang dirindukan sebetulnya. Oke, pengawasan dirindukan ya. Ya pengawasan yang dirindukan ya, atau Karena sebagai mitra pengawas. tadi ya, Pak, Karena ya? mitra tadi kita kita menjadikan bahwa satker kami di bawah ini adalah mitra kerja. Oke. Artinya mitra kerja itu kan Berdampingan. kependampingan ya, tentunya pendampingan, dan kami tentunya mengingatkan ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur. Oke. Penggunaan yang sebagaimana diatur oleh Juknis ya, khususnya karena bicara BOS adalah anggarannya lebih mengacu pada Juknis dan pada SBM yang berlaku di tahun anggarannya. Ketika memang ada hal yang tidak sesuai, kita ingatkan. Ketika ada hal yang memang sudah benar-benar tidak bisa diperbaiki dan itu adalah sifatnya adalah kelebihan bayar, maka yang mau tidak mau harus disetorkan ke kas negara. Bukan berarti bahwa itu adalah hukuman, bukan. Hanya mengingatkan bahwa oh ini ternyata ada kelebihan pembayaran honor misalkan. Itu kan sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Yang harusnya misalkan menurut SBM honor PPSPM itu untuk anggaran 200 juta sampai dengan 500 juta itu 480 misalkan. Untuk satker yang anggarannya 500 sampai 1 miliar misalkan 500 ribu per bulan. Ternyata satker terkait itu memiliki anggaran 250 juta. Seharusnya kan 480 yang dibayarkan, tetapi secara real malah dibayarkan 500 ribu, maka 20 ribu per bulan itu menjadi kelebihan pembayaran dan memang harus disetorkan ke kas negara. Itu diantaranya, dan menurut saya yaitu jalan tengah yang memang harus diperbaiki. Tetapi memang ada juga yang ya beberapa kriteria-kriteria yang terkadang masih belum dipenuhi ya. Dipenuhi. Kalau dari sisi mutu pendidikan ya, ini kalau saya melihat dari sisi mutu pendidikan, saya melihat pendidikan di madrasah khususnya di lingkungan Kementerian Agama yang negeri itu sudah jauh lebih maju, jauh lebih hebat. Makanya kan ada moto madrasah hebat kan gitu. Dan memang saya akui atau kami akui ketika kami ke beberapa daerah, dari sisi fasilitas, dari sisi prestasi, itu banyak madrasah yang memang sudah ya, artinya bahkan sudah ada yang sampai go internasional ya. Tapi rata-rata secara go nasional itu memang bisa bersaing dengan beberapa sekolah umum yang ada di Indonesia. Pemirsa, tadi kita sudah berbincang mengenai madrasah dengan segala pengelolaannya yang memang harus direncanakan ya Pak ya. Mulai dari perencanaan, aplikasinya seperti apa, agar memang nanti tidak ada kesalahan yang ditemukan begitu Pak ya oleh tim audit. Nah, untuk closing statement ini Pak, kami minta terakhir dari Pak Wawan, seperti apa Pak harapannya ke depan untuk madrasah secara umum dan MTSN 1 juga tentunya. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Kalau harapan ya tentunya dari sisi perencanaan ya harus bisa lebih matang, dalam artian sesuai dengan kondisi yang dibutuhkan ke depan itu seperti apa. Kemudian ya tentunya kalau bicara SDM yang kurang, harus rajin lah berkomunikasi dengan satker di atasnya, dalam hal ini Kementerian Agama Kota Padang atau langsung ke Kementerian Agama wilayah Sumatera Barat. Dari sisi perencanaannya hal-hal yang memang harus yang bisa ya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ada. Kalau dari sisi penugasan kami, sisi dari agenda prioritas pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama, ya kami sangat berharap dengan pelaksanaan audit BOS ini bisa menggambarkan efektivitas penggunaan dana BOS secara nasional di lingkungan Kementerian Agama itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dari sisi pengelolaan itu juga akuntabilitasnya lebih tinggi. Itu harapan kami. Untuk MTSN 1 Kota Padang, ya tentunya dengan adanya pengelolaan anggaran BOS ini bisa meningkatkan
baik kualitas dari mutu madrasah ini sendiri maupun kualitas siswa dengan pengembangan-pengembangan yang memang dapat alokasi anggaran dari dana BOS itu sendiri. Baik. Saya kira itu. Terima kasih Pak Wawan untuk kedatangannya di studio Humas MTSN 1 Kota Padang. Pemirsa, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Bapak Wawan Syaiful Bahri yang merupakan tim audit BOS ya Pak ya. Nah pemirsa, sampai ketemu lagi di episode Omat Ota Madrasah berikutnya. Saya Febraningsi mewakili seluruh kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kota Madrasah, Kota Madrasah, Kota Madrasah. Inspiratif dan edukatif.